Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrindo Laja Sarnil dengan NIM 06209322. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas strategi komunikasi visual dan makna tersembunyi dalam poster film Labyrinth of Mind dengan menerapkan teori semiotika Charles Peirce. Sebelum masuk membedah posternya, di sini saya akan menjelaskan sekilas kerangka semiotik Peirce. Bagian pertama, memahami teori semiotika Peirce atau Charles Peirce berpusat pada gagasan bahwa tanda adalah hubungan traktik yang melibatkan yang pertama adalah tanda sebagai representasemen bentuk yang diambil oleh tanda, misalnya kata atau gambar. Yang kedua, objek. Apa yang dilambangkan oleh tanda tersebut, misalnya orang sebenarnya atau konsep api. Yang ketiga, ada interpretan, yaitu efek yang dimiliki tanda pada orang yang menafsirkan, misalnya pemahaman atau interpretasi kita. Peirce mengategorikan tanda menjadi 3 jenis utama berdasarkan hubungannya dengan objek. Yang pertama ada ikon, yaitu tanda yang menyerupai objek. Misalnya, foto merupakan ikon orang atau benda yang digambarkannya. Yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan kausal atau fisik langsung dengan objeknya. Misalnya, asap adalah indeks api atau sidik jari adalah indeks orang yang meninggalkannya. Yang ketiga ada simbol. Simbol adalah tanda yang hubungannya dengan objeknya bersifat ambivert dan berdasarkan konvensi atau kesepakatan dalam suatu komunitas. Misalnya, lampu merah adalah simbol untuk berhenti, atau bendera nasional adalah simbol untuk suatu negara. Sekarang, setelah kita memiliki pemahaman dasar mengenai semiotik Peirce, saya akan coba terapkan dalam poster Labyrinth of Mind. Ikon pada poster adalah elemen yang secara visual menyerupai suatu yang konkret, memberikan representasi langsung. Yang pertama, wajah serius. Poster tersebut menampilkan wajah tegang yang memperlihatkan sebagian fitur wajah seseorang. Ini adalah ikon yang mewakili salah satu karakter penting dalam film, yang memberikan penonton konteks visual ke individu penting yang terlibat dalam narasi. Yang kedua ada rumah siluetnya. Di bawah wajah terdapat gambar gelap berupa siluet rumah. Ikon ini menunjukkan lokasi penting dalam film, memungkinkan tempat terjadinya peristiwa penting yang menambahkan representasi latar visual. Ikon-ikon ini memberikan petunjuk visual langsung tentang siapa atau orang macam apa dan di mana cerita tersebut mungkin melibatkan. Habis itu ada tanda indeks poster menunjukkan sesuatu
secara tidak langsung, seringkali menunjukkan hubungan sebab, akibat, dan koneksi. Habis itu ada judulnya Labyrinth of Mind. Sebagai indeks, judul ditampilkan dengan jelas, ditata sedemikian rupa sehingga menyerupai labirin. Representasi visual ini merupakan indeks yang menunjukkan ke arah tema film kebingungan, kompleks, teka-teki, dan proses pemikiran psikologi yang mendalam, seperti menavigasi labirin. Warna merah sebagai indeks, skema warna gelap yang dominan diselingi dengan warna merah. Merah dapat berfungsi sebagai indeks menunjukkan bahaya, intensitas drama atau konflik emosional yang kuat diharapkan dalam film. Teks psikologi trailer. Teks psikologi trailer. Teks ini secara implisit memberikan label genre. Teks ini berfungsi sebagai indeks yang memberitahu penonton bahwa film akan membahas tema-tema psikologi yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang menegangkan atau mendebarkan. Tanda-tanda indeks ini memberikan petunjuk tentang genre, suasana hati, dan konteks tematik pada film tanpa eksplisit menyatakan alur cerita. Simbol-simbol pada poster tersebut mempunyai makna yang disepakati secara budaya atau konvensional. Warna merah sebagai simbol, selain menjadi indikator bahaya, merah juga merupakan simbol kuat yang secara universal dikaitkan dengan bahaya, gairah, urgensi, dan emosional yang kuat. Dalam konteks cerita menegangkan, warna merah melambangkan konflik, kekerasan, atau kekacauan psikologi yang akan datang. Habis itu ada logo kampus. Kehadiran logo Institut Seni Indonesia pada nampaknya merupakan sebuah simbol. Hal ini menambahkan bahwa film ini terkait dengan lembaga kampus, khususnya sebagai proyek tugas akhir. Hal ini memberikan konteks tentang asal-usul film dan kemungkinan kualitasnya sebagai karya akademis. Kata labirin sebagai simbol atau kata itu sendiri, terlepas dari gayanya, merupakan simbol kompleksitas. Perjalanan yang menentang, tersesat, atau masalah yang rumit. Penggunaan dalam judul melambangkan sifat rumit dan mungkin membingungkan dari pikiran tokoh utama atau alur film. Simbol menanamkan lapisan makna